Terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 tidak terlepas dari ide seorang tokoh yang telah berkeliling Pulau Jawa untuk menawarkan pembentukan studi Pons, yaitu. Baik, secara materi, soal ini bisa kita masukkan ke bab tentang masa atau zaman pergerakan nasional di Indonesia. Ya, pergerakan nasional ini yang terjadi dari tahun 1908 sampai 1942. Ini materi pelajaran yang sudah kita pelajari di kelas 11 ya, khususnya kalau ini subbahasan tentang organisasi-organisasi pergerakan ya, karena kita sama-sama tahu untuk bab ini materinya adalah mengulas berbagai macam organisasi pergerakan di masa pergerakan nasional. Nah, khusus untuk soal ini adalah soal hafalan. Kenapa? Karena menyebut nama secara langsung gitu kan, menyebut nama secara langsung, dan nama ini cukup terkenal, cukup populer, ada banyak di buku-buku sejarah kita, yang kemudian ini adalah cerita tentang Budi Utomo gitu kan. Kita mengambil informasi-informasi penting tentang Budi Utomo ya. Beberapa misal, salah satunya adalah Budi Utomo itu organisasi yang kemudian bergerak di bidang pendidikan ya, bergeraknya nanti di bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Dia tidak bergerak di bidang politik. Lalu kemudian gerakannya ini nanti disebut sebagai gerakan yang kooperatif atau kemudian menjalin kerjasama dengan Belanda. Lalu kemudian nanti dia bulan Mei ya di 1908 diperingati sebagai Harkitnas ya, Hari Kebangkitan Nasional, dan seterusnya ya. Jadi ada banyak materi tentang Budi Utomo yang perlu kita ketahui, informasi pentingnya. Nah, salah satunya di sini bahwasannya Budi Utomo itu berdiri dengan latar belakang apa yang sudah dituliskan di soal berupa adanya studi Pons ya. Studi Pons sendiri itu kalau diterjemahkan adalah dana bantuan gitu ya, atau kalau boleh dibilang sekarang kita sebut sebagai beasiswa. Nah, beasiswa ini dulu dicetuskan oleh siapa? Jawaban kita di sini adalah dicetuskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi jawaban kita B, di mana kemudian Dr. Wahidin Sudirohusodo ini tercatat sebagai mahasiswa sekolah kedokteran atau Stovia ya. Jadi latar belakangnya adalah keinginan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo agar kemudian dapat dikumpulkan dana bantuan beasiswa untuk para pelajar pribumi yang kesulitan biaya namun memiliki kemampuan gitu kan. Nah, dari situ lalu kemudian dari latar belakang ini kemudian lalu di follow up atau kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya Budi Utomo, yang pada waktu itu Budi Utomo diketuai oleh Dr. Sutomo. Jadi kalau Dr. Sutomo ini adalah ketuanya ya, ketua Budi Utomo, sedangkan pencetus atau niat awalnya itu dari Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Sedangkan nama yang lain misalnya Hos Cokro Aminoto ini nanti lebih terkenal dengan Sarekat Islam. Dr. Setiabudi Danureja dan Cipto Mangunkusumo ini juga lebih terkenal dengan nanti Indise Partai. Ya, ini beberapa nama-nama tokoh terkenal yang di buku-buku pelajaran kita harus ada. Ya, pendek cerita, untuk soal kita ini kita jawab B, Dr. Wahidin. Penguasaan Jepang atas seluruh wilayah Indonesia ditandai dengan, baik ya, ini kita cerita tentang masa babnya. Untuk soal ini pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang di Indonesia yang dimulai dari tahun 1942 sampai 1945. Baik, kalau dicermati ini adalah tipe soal analisa. Tipe soal analisa kita tidak bisa mendapatkan soal dan jawabannya langsung di buku-buku teks kita harus memahami maksud dari soal tersebut gitu kan, analisanya seperti apa. Namun kemudian ada beberapa konsep yang kemudian harus kita kuasai sedikit banyak. Di sini adalah seluruh wilayah Indonesia. Jadi penguasaan Jepang atas seluruh wilayah Indonesia. Baik ya, sedikit untuk materi kita bisa sama-sama cermati tentang kedatangan Jepang ya, tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Baik, Jepang pertama kali yang sudah kita sama-sama tahu ini adalah pertama mendarat di Tarakan ya, mendarat di Tarakan dan juga kemudian mendarat di Palembang untuk bagian Pulau Sumatera. Nah, dari dua tempat inilah kemudian ini pentingnya untuk menguasai terutama sumber daya alam ya, sumber daya alam terutama minyak dan batu bara yang pada waktu itu dibutuhkan untuk kebutuhan pelumas ya, mesin-mesin perangnya. Lalu kemudian ketika mendarat di Tarakan dan di Palembang ini juga pada awalnya di tahun 1942 ini masih ada penguasaan Belanda di
di Indonesia gitu kan. Jadi masih belum seluruh tempat dikuasai oleh Jepang. Nah, baru kemudian ini baru ditandai, ini kita bisa sebut ya, nomor satu ini kita bisa sebut secara de facto. Jadi secara de facto ya, Indonesia itu sedikit banyak sudah dikuasai oleh Jepang pada waktu itu di beberapa tempat. Namun kemudian secara de jure, secara sah ya, seluruh Indonesia dikuasai. Ini adalah ketika Belanda menyerah secara resmi ya, Belanda menyerah secara resmi terhadap Jepang. Di mana ya, ini nanti di Kalijati, Subang ya, di Kalijati, Subang. Ini pada tahun 1942 juga gitu kan. Nah, maka kemudian kalau di sini ditanyakan seluruh wilayah Indonesia, maka jawabannya adalah secara de jure ketika Belanda menyerah secara resmi ya. Namun kalau menguasai Indonesia atau beberapa wilayah Indonesia ini terutama sekali dengan mendaratnya Jepang, terutama di wilayah Tarakan dan di Palembang untuk menguasai pertama kali pada waktu itu minyak dan batu baranya. Nah, maka kemudian di antara semua pilihan, karena tadi balik lagi ke analisa, kita tengok maka jawaban kita adalah E ya, dengan menyerahnya Belanda tanpa syarat di Kalijati ya. Jadi untuk soal ini kita bisa jawab E. Para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI diizinkan Jepang untuk menjalankan kegiatan mencapai kemerdekaan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut kecuali. Baik ya, secara materi ini juga masih masuk sedikit banyak ke bab tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang, bab yang sudah kita pelajari di sejarah kelas 11 ya. Ini kita cerita tentang subbahasanya tentang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baik, atau nanti dalam bahasa Jepangnya ini Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, untuk kita bisa cermati tipe soalnya ini lebih menuntut kita untuk bisa menganalisa karena redaksinya tidak sama persis dengan apa yang tertera di buku-buku teks, maka harus dipahami dengan baik. Salah satu tugas PPKI adalah yang tugasnya jelas ini adalah untuk mempersiapkan segala hal yang kemudian dibutuhkan untuk kemerdekaan, mempersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia, untuk semua hal yang ada kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, maka kemudian segala hal yang dilakukan tujuannya untuk persiapan, maka itu dibolehkan. Ini juga harus dicermati karena ini merupakan materi dasar di sekolah-sekolah, di kelas-kelas kita, bahwasanya kenapa ada pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, latar belakangnya apa? Latar belakangnya karena kemudian Jepang sudah terdesak kalah ya, Jepang mulai terdesak kalah sehingga terdesak kalah di perang Asia Timur Raya atau perang dunia II, sehingga pada waktu itu Jepang membutuhkan simpati atau kemudian dukungan bangsa Indonesia, Salah satu cara untuk mendapatkan simpati atau dukungan bangsa Indonesia adalah dengan menawarkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dengan cara penawaran kemerdekaannya adalah dengan membentuk panitia persiapan. Nah, maka kemudian segala hal yang dilakukan untuk menjalankan kegiatannya, maka kemudian segala hal yang ada kaitannya dengan persiapan kemerdekaan. Nah, ini yang kemudian harus kita analisa redaksinya. Namun di sini ya ada hal berikut kecuali, artinya ada satu hal yang kemudian tidak dilakukan pada waktu itu. Yang mana? Maka jawaban kita adalah E. Kenapa? Karena tidak ada materi atau tidak ada informasi yang menceritakan tentang bahwasannya Indonesia harus mengembalikan bantuan yang diberikan Jepang pada waktu itu. Karena soalnya sekali lagi kecuali. Jika kita cermati, jelas pada waktu itu tujuan Jepang membentuk PPKI adalah agar mendapatkan simpati dalam bentuk apa? Dalam bentuk bangsa Indonesia mengerahkan tenaganya agar bisa menang. Ingat ya, sekali lagi mulai terdesak kalah dalam perang, maka kemudian butuh dukungan bangsa Indonesia, maka yang A masuk gitu kan. B juga masuk karena bangsa Indonesia menyelesaikan perang yang dimulai oleh Jepang pada waktu itu masih terkategori masuk. C juga masuk, harus sesuai dengan semangat Haku Ichiu, karena Haku Ichiu ini adalah semangat perang Jepang pada waktu itu gitu kan, termasuk bangsa Indonesia tetap berhubungan baik dan mendukung pihak Jepang terutama dalam perang. Jadi yang tidak ada karena kecuali ya, yang tidak dilakukan oleh pihak Indonesia yang ada kaitannya dengan PPKI adalah mengembalikan bantuan yang sudah diberikan oleh Jepang. Maka untuk soal ini sekali lagi kita jawab E.
Sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah perekonomian di Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menerapkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Alibaba yang bertujuan. Ya, baik secara materi, soal ini bisa kita masukkan ke bahasan atau ke bab masa demokrasi liberal ya yang terjadi dari tahun 1950 sampai 1959. Ini adalah bab yang sudah kita pelajari di kelas 2 ya di sejarah Indonesia. Nah, khusus untuk ini kita mengenal ya sub bahasanya tentang kebijakan ekonomi ya, terutama di masa kabinet Ali Sastro Amijoyo ya. Di sini sudah disampaikan Ali Sastro Amijoyo. Nah, salah satunya ini adalah sub bahasan yang sudah sering diulang dalam banyak kesempatan kita kalau di kelas. Sudah sangat populer kita cerita salah satu kebijakan ekonomi di masa demokrasi liberal adalah sistem Alibaba. Sistem Alibaba pencetusnya adalah Menteri Ekonomi pada waktu itu yaitu Iskak Cokro Adi Suryo ya, Cokro Adi Suryo, Cokro Adi Suryo. Baik ya. Nah, ini redaksi-redaksinya ada banyak di buku-buku kita yang bisa kita temukan. Namun, jika kita kembalikan ke tipe soal, ini meminta kita untuk sedikit menyesuaikan atau menganalisis karena redaksinya diubah sedemikian rupa. Ya. Kalau ditanya tujuannya apa? Tujuannya ini sama seperti program ekonomi benteng ya untuk menciptakan sistem ekonomi pribumi ya, atau sistem ekonomi pribumi dan menggantikan sistem ekonomi kolonial ya. Sistem ekonomi pribumi atau nasional untuk menggantikan sistem ekonomi kolonial. Kenapa? Karena kita sudah lama dijajah sama Belanda ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ini yang membedakannya dengan ekonomi benteng dengan cara apa? Nanti menjalin kerjasama antara siapa? Antara pengusaha pribumi. Ini redaksinya yang paling sering dipakai, pengusaha pribumi yang diwakili dengan bahasa Ali ya, lalu kemudian ditambah dengan menjalin kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha Cina ya, yang kemudian diwakili oleh kata Baba di situ. Jadi Ali dan Baba itu mencetuskan antara pribumi, kerjasama pribumi dan Cina dalam rangka menghadapi pengusaha Belanda terutama pada waktu itu ya. Nah, maka kemudian kita kembalikan karena dia menanyakan tujuan ataupun nanti bisa juga ditanyakan dengan cara. Maka kemudian salah satunya di sini. Coba kita tengok yang E jelas tidak karena salahnya di pengusaha Arab ya. Yang ada adalah pengusaha Cina ya. Tidak juga ngomongin The Java Bank ya, memberikan modal bagi pengusaha kecil pribumi dan non pribumi. Yang diberikan adalah pengusaha pribumi dan juga pengusaha Cina non pribumi, tapi tidak ada pengusaha kecil ya, mau kecil mau besar diberikan. Memberikan pinjaman kepada pengusaha pribumi, tidak hanya pribumi tapi juga pengusaha Cina dalam hal ini. Jadi untuk soal ini kita bisa menjawab A yang lebih tepat. Kenapa? Karena redaksinya lebih dekat, meningkatkan kerjasama. Ada kerjasama di sini antara pengusaha pribumi dan pengusaha non pribumi, terutama bisa penjelasannya adalah pengusaha Cina detailnya. Jadi untuk soal ini ya lebih detail kita bisa menjawab A. Demokrasi terpimpin lahir karena Soekarno mencita-citakan paham dan jenis pemerintahan yang tidak begitu saja meniru jenis demokrasi yang dipraktikkan di Barat. Sebab sistem demokrasi Barat akan menyuburkan munculnya kapitalisme, konflik, dan tingginya persaingan yang menyebabkan banyak orang menjadi marginal. Baik ya, ini untuk soal ini bisa kita kategorisasikan masuknya ke bab atau ke bahasan masa demokrasi terpimpin atau apa yang nanti kita kenal sebagai Orde Lama ya, terjadi dari tahun 1959 semenjak dekrit nanti sampai 1965 atau 666 ya. Baik, kalau di sini ini adalah kalau dicermati tipe soal pemahaman, ini tipe soal analisa ya. Kita tidak bisa dapatkan jawabannya secara tekstual di buku-buku teks sejarah kita gitu kan. Kita harus memahami secara umum kaitannya seperti apa. Baik ya, kalau dicermati di materi sekolah kita bisa temukan bahwasanya tentang latar belakang munculnya demokrasi terpimpin. Latar belakang paling tidak ini ditunjukkan oleh dua pernyataan. Pernyataan yang pertama itu adalah adanya konflik atau kemudian boleh juga disebut nanti kegagalan konstituante dalam menjalankan
tugasnya ya, yang dianggap konstituante ini sering berkonflik ya, konfliknya antar partai, sehingga membuat Soekarno sebagai pemimpin tertinggi pada waktu itu menghindari terjadinya konflik lebih jauh dan memberlakukan masa demokrasi terpimpin ya, masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, ini juga karena semangat ya, adanya semangat sosialisme ya, semangat sosialisme yang ada dalam diri Soekarno ya, yang ingin kemudian ada semangat untuk bisa berdikari, agar kemudian semangat agar untuk tidak mencontoh ya, atau kemudian untuk tidak mengikuti Barat pada waktu itu, untuk tidak mengikuti apapun yang berasal dari Barat. Ingat ya, sebelumnya bahwasanya kalau kita sebut demokrasi liberal yang diberlakukan sebelumnya di Indonesia yang dari tahun 50 sampai 59 ini dianggap mengikuti Barat ya, dengan mengikuti sistem parlementer, dan terbukti ya menurut Soekarno ya, demokrasi parlementer ini justru malah tidak menjadikan masyarakat berhasil atau sukses gitu kan. Kenapa? Karena sering terjadi konflik. Maka harus ditemukan semangat kebersamaan ya, sosialisme dalam tanda petik di sini Soekarno, yang di mana rakyat bisa menentukan nasib sendiri. Maka kemudian muncullah konsep demokrasi terpimpin tadi gitu kan, demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno atas dasar kehendak rakyat. Nah, dari sini di materi kita bisa temukan bahwasanya nanti Soekarno akan memunculkan sebuah pidato. Pidatonya diberi judul ya, menemukan kembali revolusi kita, yang menemukan kembali revolusi kita. Ini judul pidato yang di buku-buku sejarah kita sudah juga sering diulang-ulang. Dari pidato menemukan kembali revolusi kita ini, di situ sudah dijelaskan bahwasanya demokrasi terpimpin itu karena memang Soekarno mencita-citakan paham dan sistem demokrasi yang berdikari, tidak begitu saja meniru jenis demokrasi dipraktikkan di Barat. Maka pernyataan ini benar karena sudah sesuai dengan isi dari pidato Soekarno tadi gitu kan, termasuk di dalam kenapa? Karena sistem demokrasi Barat dalam hal ini demokrasi liberal, karena tadi menyuburkan konflik, juga menyuburkan tingginya tingkat persaingan sehingga masyarakat menjadi orang-orang yang terpinggirkan atau marginal. Maka ini bertentangan dengan semangat kesamarataannya Soekarno atau semangat sosialismenya Soekarno. Dalam sekali lagi pidato di menemukan kembali revolusi kita, walaupun sekali lagi redaksinya tidak sama persis, namun kemudian di buku kita bisa memahami sedikit banyak ketika kita membaca isi ringkas dari pidato menemukan kembali revolusi kita. Maka alasan juga benar gitu kan. Nah, kalau kita cermati pembacaan secara utuh, ini menyambung atau saling berhubungan satu sama lain, sehingga kita bisa jawab untuk soal ini adalah A.